Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candle. Salam satu saudara. Oke, syukur alhamdulillah selalu kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya sekarang berkurang kesibukan sehingga saya sempatkan selalu bikin konten buat abang kakak semua. Dan semoga konten-konten yang saya upload ke YouTube bisa mengedukasi, bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, khususnya orang Indonesia atau warga Indonesia. Baik para subscriber dan memberku semua yang saya hormati, kali ini sesuai janji saya akan bongkar rumus X plus Y sama dengan 0 ini secara perlahan. Satu persatu akan saya paparkan di YouTube. Nah, sehingga nantinya abang mampu menjadi seorang trader yang pro. Karena kalau kita mampu membaca X plus Y sama dengan 0, itu artinya trend sideways. Nah, nanti dari trend sideways inilah kita akan tahu kemana arah harga akan terbentuk. Apakah menjadi uptrend atau menjadi downtrend. Karena itulah pahami candlestick sehingga abang mampu membaca PA-nya atau price action-nya. Nah, lalu bagaimana mungkin abang mampu membaca harga, membaca price action kalau dasar dari candlestick saja abang tidak bisa? Makanya langkah awal untuk kita mampu memahami price action, kita pelajari dulu candlestick. Kita pelajari dari dasar-dasarnya. Kenapa terbentuk seperti ini? Kenapa terbentuk sumbu seperti ini? Nah, seperti pada video-video sebelumnya saya selalu memaparkan bahwa candlestick adalah pemaparan harga dan sekaligus mampu memberikan informasi harga di masa yang akan datang. Nah, ayo simak videonya sampai selesai, bagaimana cara membaca candlestick dari nol atau dari awal sehingga abang mampu membaca price action nantinya. Oke, kita lanjut setelah yang berikut ini. Oke, SC Lovers, sekedar saran dari saya, apabila abang-abang atau kakak-kakak semua belum mampu membaca price action, sebaiknya jangan trading dulu atau jangan coba-coba menjadi investor atau jadi trader dulu. Sebaiknya kita pahami step by stepnya bagaimana belajar candlestick hingga abang nantinya mampu membaca price action dan sekaligus nantinya mampu profit di dalam trading. Nah, baik, kita langsung ke materinya. Kita buka dulu PowerPoint-nya. Bagaimana tata cara kita membaca candlestick dari A hingga terus sampai abang mampu memahami price action. Nah, ayo kita gambar dulu grafik sumbunya. Nah, kita pindah dulu ini. Nah, ingat ya, kalau naik berarti nilainya plus atau candle hijau atau volume pembeli, sementara kalau turun hasilnya minus atau volume penjual. Nah, untuk saat ini kita mau taruh di sini volume penjual biar mudah kita menganalisa. Nah, kemudian ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Jadi garis horizontal adalah sumbu X, garis vertikal adalah sumbu Y. Nah, lalu kemudian akan kita tarik garis di tengah-tengah sini atau track nolnya. Ini kan nol ya. Nah, kita tarik di sini garis keseimbangannya atau track nolnya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nantinya X ini kita tambahkan dengan Y ini
maka hasilnya harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0, harus seimbang. Apabila harga tidak mampu seimbang, maka akan ada perubahan harga. Apakah akan jadi uptrend atau akan jadi downtrend, tergantung candlestick itu sendiri. Karena itulah pahami candlestick. Nah, lalu yang area sini kita sebut dengan pembeli ya, volume pembeli, dan di sini kita sebut dengan volume penjual. Nah, misal sekarang ada candlestick merah seperti ini. Nah, kemudian hadir lagi misalnya candle merah. Oke, ini namanya volume penjual. Lalu bagaimana Bang ketika hadir candle merah seperti ini? Nah, sebelumnya Abang harus tarik garis dulu di mana harga itu sudah selesai atau sudah settle, atau mana harga barunya. Cuman nanti harga baru pertemuan-pertemuan yang akan datang lagi saya paparkan ya. Untuk saat ini mungkin masih belum. Kita fokus ke candlestick dulu. Jadi kita bertahap biar Abang mudah memahami. Nah, ini adalah stok dari penjual atau volume penjual. Biar lebih simpel sebut aja stok dari penjual ya, stok penjual. Nah, ketika hadir candle hijau seperti ini, nah inilah yang dikatakan dengan transaksi. Jadi ketiga candlestick ini namanya sudah melakukan transaksi ya. Nih seperti ini. Wah, terus kepalangan dengan gambar ini. Nah, berarti ini namanya apa? Transaksi. Nah, lalu dari ketiga candlestick ini akan melahirkan sebuah informasi. Kemana Bang informasinya? Atau informasi yang disampaikan oleh ketiga candlestick ini kemana? Nah, ini artinya dia memberikan informasi kenaikan harga. Kenapa saya katakan informasi kenaikan harga? Kalau harga itu akan berjalan seimbang, maka harga itu selalu ke sini, ke harga awal atau ke track nolnya. Ya, karena itulah ini kita sebut dengan informasi kenaikan harga. Apakah kita bisa langsung eksekusi open perdagangan naik? Tidak. Kita tunggu dulu kebenaran dari informasi ini. Bagaimana caranya menunggu kebenarannya? Bagaimana kita tahu cara bahwa informasi ini benar, valid atau tidaknya? Nah, kita tunggu satu candle lagi di candle berikutnya. Kalau misalnya di sini candle hijau, nah berarti informasi yang disampaikan oleh candlestick ini benar. Ya, berarti benar ini. Nah, lalu misalkan didukung dengan sumbunya yang lebih panjang di atas, berarti sangat yakin dong bahwa harga akan naik ke harga awal ini. Ya. Nah, lalu bagaimana Bang kalau kita masukkan ke dalam rumus matematika Bang? Bagaimana caranya? Nah, oke, ini kita kasih nilai dulu biar lebih mudah nanti memasukkan ke dalam rumus ini, ya. Nah, ini kita kasih garis, ini track nolnya atau harga awalnya. Kemudian kita kasih angka di sini biar lebih mudah menghitungnya. Nah, sekarang mari kita menghitung. Nah, X plus Y sama dengan 0. Ingat, X ini adalah volume penjual dan Y ini adalah volume pembeli. Sementara 0 ini adalah titik keseimbangan atau track nolnya, atau digambar ini ya. Nah, ini titik keseimbangannya. Nah, di sini X atau candle merah atau volume penjual ini 5. Nah, kita jumlahkan semuanya stok. Ini juga 2, berarti semuanya 7. Bagaimana Bang kalau merahnya sampai 9? Jumlahkan ke 9 candle tersebut. Itu namanya stok. Kita tidak bisa menganalisa sebelum terjadi transaksi. Kalau sebelum terjadi transaksi kita sudah open perdagangan, sudah dipastikan kita meraba-raba. Ya. Karena itulah kita tunggu sampai terbentuk transaksi seperti ini. Oke, kita lanjut. Stok di sini sekarang 5, ini 2. Berarti kita jumlahkan semua min 7 ya. 7 ya. Ingat kalau merah kan turun. Kalau turun nilainya min dalam grafik ini. Nah, berarti kita tulis ini min 7. X-nya min 7. Kemudian Y-nya nih
yang hijau. Ini 4, ini 2, berarti semuanya 6 ya. Lalu kita jumlahkan min 7 plus 6 sama dengan min 1. Nah, apakah min 1 ini sudah sama dengan 0? Nah, di sini nih. Jadi tugas kitalah yang mengnolkan. Ya. Tugas kita yang membuatnya seimbang. Karena apa? Acuan daripada transaksi adalah harga itu harus selalu bergerak seimbang. Ingat apa kata rumus ekonomi? Keseimbangan pasar terbentuk ketika terjadinya transaksi. Ya. Nah, lalu bagaimana Bang untuk ini sama dengan 0? Ya, berarti harus kita tambahkan dengan 1. Ini kan min 1. Kalau kita tambahkan dengan 1, berarti kan jadi 0. Ingat, tambah dengan 1 berarti kalau plus atau tambah berarti kan nilainya naik ya. Berarti di sini kita open perdagangan kemana? Open perdagangan naik. Ya, berarti dia benar mau ke harga awal ini. Ingat, harga awal masih ada. Stok dari penjual masih ada. Nih. Ini 7, ini 6 ini. Stok masih ada tinggal 1. Ya. Lalu apakah di sini seharusnya 1? Apakah yang hadir harusnya 1 candlestick itu? Tidak mesti. Ini candlestick. Tidak bisa kita menebak ini harus 1. Tidak bisa kita menganalisa ini harus 1 naiknya. Tidak. Tergantung candlestick itu sendiri. Tugas kita di sini adalah menyeimbangkan. Ya. Apabila lebih misalnya pembelinya, maka kita harus open perdagangan turun atau kita harus turun. Karena acuan kita harga harus seimbang di track 0, di harga semula. Nah, misal di sini ya. Nah, angkanya misalnya 4. Nah, secara kasat mata abang lihat sudah lebih kan pembelinya. Pembeli di sini sudah lebih, sudah mampu menembus harga awal. Maka kalau harga itu akan bergerak normal atau trend sideways, dia akan turun kembali. Maka volume penjual itu harus turun kembali untuk menyuplai barangnya buat kebutuhan pembeli. Ini kalau harga berjalan normal atau trennya sideways. Bang, apakah rumus abang hanya berlaku di sideways? Tidak. Semua bisa. Nanti ada saatnya kita membahas bagaimana X plus Y sama dengan lebih kecil dari 0 dan bagaimana X plus Y sama dengan lebih besar dari 0. Dan ini akan berefek kepada uptrend ataupun downtrend. Ya, mudah sebenarnya kita menganalisa kalau kita sudah mampu memahami rumus ini. Ayo kita buktikan sama-sama ya. Kita buktikan ke depannya seperti apa keakuratan rumus ini. Dan insya Allah logis Bang. Sangat masuk di kepala kita. Ya, sekarang lagi marak edukator. Mungkin edukator semuanya benar, cuman dia caranya berbeda. Ya. Tapi intinya di sini abang gak usah mempermasalahkan itu. Intinya kemana feel-nya abang. Ya, ikuti mereka. Misalnya ke si A, seneng ke edukator si B, si C, silahkan. Jadi kemana kesenangan abang dan menurut abang itu logis, mudah dipahami, silahkan ikuti. Karena apa? Zaman sekarang banyak bahasa-bahasa yang keren, sementara saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang keren. Karena apa? Saya lulusan SD Bang. Ya. Jadi saya memakai bahasa-bahasa yang lumrah saja biar orang-orang semua bisa memahami bahasa saya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini setelah hadir 4 ini ya, pembeli sebanyak 4 lagi, berarti kan pembelinya lebih nih. Ya, lebihnya berapa? Lebihnya 3 sekarang. Nah, yuk kita hitung. Berarti min 1 yang di atas ini ditambah dengan 4. Dari mana 4? Nah, ini tadi ya 4-nya ya. Ini tadi ya 4 ya. Nih. Nah, jadi min 1 kita tambah dengan 4 ini sama dengan 3. Nah, 3 ini berarti plus ya. Nah, apakah ini sudah sama dengan 0? Juga tidak. Jadi sesuai kata saya tadi, tugas kitalah yang membuatnya seimbang. Berarti kalau ini sekarang plus harus kita kurangi. Kalau kurang berarti apa? Candlenya merah. Berarti turun.
ya. Nah, misalnya yang terjadi benar merah seperti ini sebanyak 3 juga. Nah, ini artinya apa? Transaksi ini sudah selesai, atau apa bahasa kerennya, transaksi itu sudah settle. Ya, nah sudah settle, apa sih ini bacanya, nggak tahu saya. Jadi transaksi ini sudah settle ya. Nah, kalau transaksi itu sudah settle, artinya kita tidak ada urusan lagi dengan candle yang sekarang ini. Berarti di candle berikutnya itulah yang kita sebutkan dengan harga baru. Nah, sudah mulai tahu kan mana itu harga baru? Nah, adakah orang yang mengajarkan ini atau yang mengedukasi seperti ini? Saya rasa tidak. Ya. Nah, sekarang ayo abang benar-benar pahami, kalau materi ini logis silahkan ditangkap, silahkan dicerna atau silahkan digunakan. Ya, kalau materi ini dirasa tidak logis, silahkan diabaikan. Saya hanya berbagi, ingat ya Bang ya, saya cuma berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sekarang sudah settle. Ya. Lalu bagaimana kalau kita tarik kejadian ini ke dalam sebuah grafik, ya? Nah, dulu di sekolah biasanya ya, ini kita sebut dengan banyaknya apa, misalnya volume, ini pertumbuhan per tahun misalnya ya. Nah, ini sekarang di sini kita sebut dengan volume penjual, ini volume pembeli. Nah, kita masukkan nih ini 5 kan, ini 2. Berarti semua kan 7. Berarti 7 ya di sini ya, penjualnya ya. Oke, kita garis di sini 7. Wis, ini dulu selesai, oke. Nah, seperti ini. Berarti titiknya di sini, ingat loh, titik keseimbangannya berarti di sini. Di sini ya. Nah, di sini. Sebelum sampai ke area sini berarti masih belum seimbang. Kalau sudah pas di area sini berarti namanya seimbang. Ya. Nah, lalu pada saat ini hadir candle hijau ini sebanyak 4. Candle ini berarti ya naik ya 4 ya. Nah, volume pembeli ada 4. Kita tarik garis juga. Oke, berarti titiknya di sini. Ya. Masih di bawahnya ini enggak? Masih berada di bawah titik keseimbangan ini. Ya. Artinya ini memberikan informasi untuk kita naik. Karena apa? Kalau harga itu berjalan normal, dia harus naik ke sini. Sehingga pasar itu normal, perjalanan harganya normal, ya. Nah, makanya di sini hadir 4 ya. Kemudian kita baru bisa open perdagangan ketika benar dia naik lagi dan kemudian didukung dengan signal pergerakan harganya atau sumbunya. Ingat ya tentang sumbu, ada yang bilang itu tekanan, itu dorongan. Ingat ya, sumbu itu adalah signal pergerakan harga. Jadi candlestick itu bercerita ya, bukan masalah dorongan atau tekanan ya. Candlestick itu bercerita bahwa harga kemarin sempat sampai ke atas sini. Ya, dia bercerita bukan masalah dorongan atau tekanan. Nah, ketika benar di sini hadir candle hijau dan sumbunya panjang atas atau signalnya juga naik, sangat yakin dong bahwa harga akan stabil, bahwa harga akan mampu menghabiskan stok. Ya enggak? Nah, kemudian hadir lagi 2 ini ya. Kita gambar di sini, berarti kalau 2 1 2 berarti di 6 ya. Kita kan dari 4 1 2. Berarti di sini kita garis kan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang perhatikan titiknya. Masih di bawah tidak? Nih, masih di bawah garis keseimbangan. Inilah letak kita open perdagangan. Berarti benar dong bahwa harga akan bergerak naik. Sebab apa? Ini sudah ada lagi. Ini yang mengkonfirmasi bahwa akan adanya kenaikan harga. Ya, berarti disinilah kita open perdagangan naik. Apakah seharusnya muncul 1 candlestick tersebut? Tidak. Dia bisa jadi tinggi atau 6. Bisa jadi 9, tergantung dia. Ya. Jadi kita hanya menyeimbangkan. Nah, kemudian di candle berikutnya ini benar hadir candle hijau ini, tapi dia nominalnya 4. Ya. Volumenya 4. Berarti dari sini kita hitung 4 ya. 1 2, wah nggak cukup ya.
Anggaplah di panah ini 3, kemudian di Y ini 4. Berarti di Y ini garisnya ya, di sini ya. Saya hitung lagi, 1, 2, inilah anggap 3, di panah ini ujungnya, kemudian 4. Oke, kurang panjang saya menggambar tadi. Nah, kita tarik sini. Nah, berarti titiknya di mana? Di sini titiknya. Nah, sekarang kan sudah berada di atas garis titik keseimbangan ini kan ya. Ya kan? Berarti ini belum seimbang. Makanya tugas kita yang menyeimbangkan. Berarti kita harus open perdagangan turun agar impas ke sini. Ya, ini harus kita turunkan ke sini, tes. Nah, sehingga harga itu seimbang. Dan di candle ini, di contoh ini, datang lagi sebanyak 3 volume penjual. Artinya kita hitung dari sini 1, 2, 3. Di 7 ini berarti pas di 7 ini kan ya. Ya kan? Nah, kalau pas di 7 ini, inilah yang dikatakan transaksi itu sudah selesai, itu sudah settle. Pas ke titik awal, pas di harga awal. Ya. Nah, beginilah cara kita menganalisa candlestick, membaca candlestick berdasarkan ilmu matematika. Ingat, ini rumus ini untuk sideways. Ya. Nah, sementara kalau kita trading di forex, trading di saham ataupun kripto, kita bukan lagi mencari apa ya? Sebentar. Ini kita tutup dulu. Kita bukan lagi mencari tentang trend sideways. Karena apa? Kita berbicara saham. Sementara saham kalau cuma naiknya sedikit bisa dikatakan paling dapatnya Rp1.000 ya, seperti itu. Nah, makanya nanti kalau kita di saham ataupun forex ataupun kripto, kita harus mencari kapan akan terjadinya uptrend dan kapan akan terjadinya downtrend. Ini yang harus abang pahami di saham dengan di forex ataupun di kripto. Kalau sudah tahu abang kemana harga akan terbentuk, kapan akan terjadinya uptrend, nah secepatnya lah kita beli. Oh, di sini nih akan terjadi uptrend nih. Karena apa? Candlestick itu mampu memberikan informasi arah harga. Ya, jadi kalau sudah tahu kita nih di sini nih akan terjadi uptrend nih, sudah ada informasi nih dan terkonfirmasi, disinilah baru kita beli. Ini yang harus abang pahami. Ya, oke. Untuk video selanjutnya akan kami paparkan apa yang menyebabkan terjadinya uptrend dan apa yang menyebabkan terjadinya downtrend. Ya, dengan rumus X plus Y sama dengan lebih kecil dari 0 atau sama dengan downtrend, dan satunya X plus Y sama dengan lebih besar dari 0 atau sama dengan uptrend. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu saudara.